Saya pernah membaca sebuah buku berjudul Tiada Mawar Tanpa Duri. Mawar dan duri itu satu paket, tidak terpisahkan. Sama seperti kehidupan ini, senang dan susah, tangis dan tawa, sakit dan sehat, mendapat atau kehilangan. Kedua-duanya adalah satu paket kehidupan. Yang satu ada bersama yang lain. Yang satu harus diterima di samping yang lain. Memang yang satu menyenangkan, indah, yang lain tajam, menyakitkan. Tetapi keduanya adalah dua sisi dari kehidupan yang satu. Tinggal bagaimana kita bersikap dan menanggapinya. Kita mau melihat duri-duri di antara mawar, aduh, atau kita melihat mawar di tengah duri, wow. Begitulah hidup ini. Manusia itu bisa menghadapi kenyataan yang sama, tetapi memiliki sikap yang amat berbeda, tanggapan yang amat berbeda. Sama-sama diberi pekerjaan yang banyak, yang satu menerimanya dengan keluh kesah dan kerepotan, yang lain mengerjakannya dengan syukur masih ada pekerjaan yang dilakukan. Sama-sama mengalami kegagalan, yang satu jatuh tergeletak tak bangkit kembali, yang lain bangun kembali, belajar dari kegagalan itu, bahkan meraih sukses yang lebih besar di kemudian hari. Sama-sama diberi waktu 24 jam satu hari. Yang satu nihil, tidak menghasilkan apa-apa. Yang satu melahirkan buah karya yang berharga. Tergantung bagaimana kita menanggapinya. Benar kata pendeta Charles Swindoll, hidup kita ini terdiri dari 10% hal-hal yang terjadi atas kita, tetapi 90% darinya adalah tanggapan kita atas apa yang terjadi itu. Beliau benar. Tetapi tanggapan kita atas apa yang terjadi ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh apa yang kita lihat. Ada ungkapan mengatakan, seeing is believing. Artinya, kalau kita mau percaya sesuatu, kita perlu melihat. Tetapi juga berarti apa yang kita lihat, itulah yang kita percayai. Dan itulah yang menentukan tindakan kita. Mari kita simak cerita Alkitab ini. Sebelum memasuki tanah Kanaan, Musa mengutus 12 orang pengintai, spy. Dan ketika mereka kembali memberikan laporan pengamatan mereka, 10 orang melaporkan melihat bahaya, melihat penduduk kota yang raksasa, melihat kemustahilan untuk menaklukkan mereka. Tetapi 2 orang lain melihat yang berbeda. Mereka melihat kesempatan. Sekalipun mereka tahu penduduk kotanya keturunan suku Enak yang besar, tetapi mereka melihat negeri susu dan madu. Apa yang mereka melihat, itulah yang mereka percayai. Dan dari situlah mereka bertindak. 10 pengintai melihat kesuraman,
melihat penduduk raksasa, melihat persoalan besar. Mereka percaya, menularkan kepercayaan itu kepada bangsa Israel sebagian besar. Akibatnya, mereka bertindak apa? Mereka bersungut-sungut, mereka menangis semalam suntuk, mereka marah, mereka panik, mereka memberontak, dan mau menciptakan kerusuhan. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka bersikap berbeda, melakukan hal yang berbeda karena mereka melihat yang berbeda. Disebut di dalam Alkitab, mereka mengatakan begini, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Mereka melihat keluarbiasaan, mereka melihat kesuburan, mereka melihat keindahan, mereka melihat apa yang Tuhan sediakan. Dan Yosua dan Kaleb bersama dengan generasi masa depan, generasi muda, mereka diizinkan Tuhan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah masa depan. Sedangkan 10 orang pengintai lain bersama kaum pemberontak, mereka dibiarkan Tuhan tetap di padang gurun sampai habis satu generasi tanpa punya kesempatan melihat Kanaan dan masa depan. Apa artinya cerita ini? Artinya adalah bahwa hanya orang yang melihat seperti Yosua dan Kaleb, mereka akan menjumpai masa depan. Kita sering punya anggapan kita mau punya future. Kita mau memiliki masa depan. Oh, itu salah. Kita tidak mungkin memiliki masa depan. Yang bisa terjadi adalah kita dimiliki oleh masa depan. Apa maksudnya? Maksudnya masa depan itulah yang akan memilih siapa orang yang layak menjumpai masa depan. Sederhananya, masa depan itu seperti juri. Juri yang melakukan seleksi. Siapa yang layak, yang lolos seleksi untuk bisa menjumpai masa depan. Dan yang lolos seleksi adalah orang yang memenuhi persyaratan. Dan persyaratan itu adalah apa yang kita lihat. Kalau Anda dan saya mengalami kerugian, apakah kita hanya melihat kerugian saja atau kita melihat ini pelajaran berharga? Kalau kita mengalami penolakan, berusaha ini dan itu, menawarkan ini dan itu, kita ditolak, kita hanya melihat penolakan yang menyakitkan, atau kita melihat ini sebuah ajang pelatihan mental. Kalau sekarang kita menghadapi situasi yang serba terbatas, kita melihat hanya pembatasan-pembatasan yang menjengkelkan, atau kita juga melihat kesempatan-kesempatan untuk belajar hal-hal yang baru. Kalau kita sekarang melihat perubahan-perubahan yang mengejutkan, apakah kita hanya melihat perubahan yang menjengkelkan, atau kita melihat sebuah kesempatan untuk membangun habit atau kebiasaan-kebiasaan baru untuk menyongsong masa depan? Semuanya tergantung apa yang kita lihat. Kita akan diseleksi oleh masa depan
tergantung apa yang kita lihat. Ada sebuah cerita menarik tentang dua orang bersaudara, taruh kata satu namanya si pemurung, yang lain namanya si ceria. Orang tua mereka memberikan hadiah kepada masing-masing. Kepada si pemurung diberikan hadiah mobil baru. Oh, mula-mula dia gembira, dan kemudian dia mulai mencoba. Tetapi lambat laun dia mulai merasa gelisah, oleh karena dia khawatir kalau teman-temannya tahu dia punya mobil baru, nanti teman-temannya akan meminjam mobil baru itu. Dan dia tidak rela mobilnya dipinjam. Oleh sebab itu setiap kali dia keluar membawa mobilnya, dia keluar dengan was-was dan dia punya rasa ketakutan bahwa temannya tahu dan nanti mobil ini dipinjam. Akhirnya kegembiraannya mulai pelan-pelan sirna, dan dia mulai murung kembali, dan dia mulai melihat hadiah mobil ini sebagai beban, bukan hadiah lagi. Berbeda dengan si ceria, ia menerima hadiah kotoran kuda, tetapi dia menerimanya dengan terima kasih, tetap tersenyum, dan tetap ceria, karena dia tahu kalau ada kotoran kuda, berarti ada kudanya. Dan benar, si ceria menerima hadiah kuda. Seekor kuda yang kelak menjadi kuda kesayangannya. Apakah moral pesan dari cerita ini? Pesannya sederhana. Semua itu yang menentukan bukan apa yang kita dapat, melainkan apa yang kita lihat. Meskipun si pemurung mendapat mobil baru, hal yang baik, tetapi dia melihat yang buruk, beban. Meskipun si ceria mendapat kotoran kuda, tetapi dia melihat kuda. Tuhan ingin membawa kita ke masa depan, tentu saja. Tetapi Dia juga mau kita lolos seleksi masa depan. Dia ingin kita belajar melihat sisi kehidupan ini dengan benar, melihat celah yang memberi pengharapan, melihat kesempatan, bukan hambatan, melihat kebaikan Tuhan, bukan buruknya keadaan, melihat mawar di antara duri. Di kebun kehidupan ini, mawar dan duri tak terpisahkan, bergandengan satu dengan yang lain. Itulah hadiah kehidupan ini, mawar di antara duri. Anda dan saya bisa menerimanya dengan rasa cemas, takut tertusuk duri, dengan murung membayangkan seandainya tidak ada duri, dengan kecewa penuh tanya mengapa mesti ada duri. Atau Anda dan saya bisa menyambutnya dengan rasa kagum melihat warna-warni mawar, dengan rasa lega menghirup aroma wangi mawar, dengan menajamkan fokus pada eloknya memekar bunga mawar, sambil tetap berjaga akan adanya duri-duri, supaya kita tetap ceria menyambut karunia kehidupan yang Tuhan sediakan utuh satu ini.
Ingat, masa depan sedang menunggu datangnya orang-orang yang mau melihat seperti Yosua dan Kaleb, melihat kebaikan Tuhan dalam segala keadaan.